Sukses people. I go. Silakan duduk saudara sekalian. Sukacita bersama dengan saudara untuk terus setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan dan kerjakan selain kita terus menerima dari Tuhan. Amen. Saudara sekalian, cerita Marta dan Maria adalah Marta melakukan sesuatu. Dia, saudara sekalian, melakukan upaya, melakukan satu tindakan, tidak salah. Tetapi saudara sekalian, Maria memilih yang terbaik, satu yang terbaik yang tidak dapat diambil oleh siapapun, yaitu dia menerima dari Tuhan. Kalau Marta mengeluarkan keluar, tapi kalau Maria menerima dari luar masuk ke dalam. Tahukah saudara, esensi kehidupan Anda adalah apa yang ada di dalam saudara? Amin. Amin. Waktu Anda yakin bahwa Yesus ada di dalam saudara, waktu Anda yakin bahwa Yesus hidup di dalam saudara, waktu Anda yakin bahwa Yesus bertahta di dalam saudara, maka saudara sekalian, Anda akan diberi kemampuan, kekuatan untuk menghadapi apa yang ada di luar. Sebab apa yang ada di dalam, roh yang ada di dalam jauh lebih besar daripada segala roh yang ada di luar. Amin. Amin. Maka saudara sekalian lihat, kita buka 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Atau kita mulai dari ayat sebelumnya, ayat yang ke-18. 1 Yohanes 5 ayat 18 dan 19, saudara sekalian. Mari kita baca bersama-sama, ada di sebelah kanan saya. 3, 2, 1. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia melindunginya dan jahat tidak dapat menjamahnya. Terus Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Wow, saudara sekalian, dengan jelas, dengan clear, dengan lugas, dengan tegas dikatakan saudara sekalian bahwa yang pertama, identitas Anda dan saya, dikatakan ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Amin. Jadi saudara dan saya lahir dari Allah. Waktu Anda menerima Yesus, Anda memberi diri dibaptis, itulah kelahiran kedua Anda. Kelahiran pertama Anda secara manusiawi, secara fisik, secara tubuh, jasmani. Tetapi kelahiran kedua Anda secara roh. Amin. Makanya Anda ditenggelamkan dan Anda dibangkitkan. Ya, keluar. Ya, saudara sekalian, ini artinya dilahirkan. Bahwa hidup lama Anda sudah ditenggelamkan, yang dibangkitkan adalah hidup yang baru. Oh, haleluya. Nah, identitas Anda inilah dia, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Nah, baiklah Anda dan saya memandangnya, memahaminya, menyadarinya. Amin. Saudara sekalian, gak ada orang mau gagal 2 kali, gak ada orang mau jatuh 2 kali. Amin. Hanya keledailah yang dulu, saudara sekalian, yang jatuh berkali-kali. Tetapi saudara dan saya bukan keledai, saudara dan saya bukan binatang. Ya, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Yang dimana saudara, Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Saudara sekalian, Anda dan saya adalah bait Allah. Bait Allah itu bukan hanya sekedar bangunan, saudara sekalian, bukan. Kata bait Allah ini lebih dalam, adalah bagian yang terdalam daripada bangunan bait Allah. Zaman dahulu sinagog itu adalah bait Allah. Saudara, yang dimaksud bait Allah, dikatakan di dalam Roma, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Yang dimaksud bait Allah itu bukan bangunannya. Jangan Anda berpikir, oh iya, saya bangunan. Bukan. Tetapi dikatakan, saudara sekalian, bait Allah yang dimaksud dalam Roma adalah di dalam bait Allah orang Israel ada bagian yang terpenting, ada bagian yang privat, ada bagian yang khusus, di mana di sana Allah berdiam, yang dinamakan, saudara sekalian, ruang maha kudus, itu saudara sekalian. Nah, makanya tidak tahukah saudara dan saya bahwa Anda, hidup Anda dan saya adalah bait Allah, di mana Allah itu berdiam. Oh, saudara sekalian, Tuhan tidak berdiam di sembarang tempat. Saudara sekalian, Dia berdiam di tempat yang khusus.
hanya di tempat yang dia suka, hanya di tempat yang sesuai dengan karakternya, disitulah dia berada. Amin. Makanya saudara sekalian, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Makanya Anda dan saya dilahirkan kembali dulu. Satu DNA dengan dia. Tuh, coba saudara sekalian, manusia dengan binatang DNA-nya beda. Gak mungkin saudara sekalian Anda bisa bercakap-cakap dengan burung atau dengan kalajengking, gak mungkin. Atau Anda bercakap-cakap dengan rumput, gak mungkin. Ya mungkin Anda bisa ngomong, tapi dia nggak bisa membalas apa yang Anda maksudkan, karena beda DNA. Nah, oleh karena itu, dengar, Anda dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, supaya dengan tujuan Allah bisa berdiam di dalam saudara dan saya. Dia percaya, katakan amin. Dan kalau dia berdiam, bukan hanya sekedar dia berdiam, dia dengan kepenuhannya, dengan surganya berdiam di dalam saudara dan saya. Maka itu Anda dan saya dikatakan roh yang ada di dalam saudara jauh lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi ini. Saya terus berkali-kali berulang-ulang terus mengingatkan hal ini supaya Anda mengerti identitas Anda, dan dari identitas itu Anda mulai berpikir seperti identitasmu, Anda mulai berkata-kata sesuai dengan identitasmu, Anda mulai bergerak sesuai dengan identitasmu, Anda mulai melakukan sesuai dengan identitasmu, Anda mulai hidup sesuai dengan identitasmu. Amin. Saudara, maka itu Anda dan saya harus terus menyadari, memahami hal ini, supaya Anda dan saya tidak digoyahkan dengan situasi keadaan, dengan saudara, ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat, yang mengajar kita kembali lagi ke belakang untuk melihat siapa diri kita. Nah, tuh lihat tuh, kamu dulu orang berdosa. Nah, tuh, modal kayak kamu nggak mungkin bisa. Ya, memang kamu sial. Memang kamu nggak mungkin diberkati. Dari dulu memang orang tuamu miskin. Memang kamu lahir dari keluarga melarat. Memang kamu kemarin dulu gagal. Nah, saudara sekalian, kita diperhadapkan untuk saudara sekalian melihat kembali ke belakang. Hukum yang ada di belakang, hukum-hukum perbuatan. Saudara sekalian, bukan berarti kita tidak harus melakukan, bukan. Tapi kesadaran dulu. Coba saudara sekalian, Anda pergi ke meja makan dan makan, kenapa? Karena Anda sadar Anda lapar. Betul nggak saudara sekalian? Karena Anda sadar Anda lapar, Anda akan pergi ke meja makan, nggak perlu disuruh. Amin. Nah, kesadaran ini dulu bahwa Anda adalah ciptaan baru, Kristus ada di dalam saudara, Anda adalah tempat di mana Kristus berdiam dengan segala kepenuhannya. Makanya dia berkata, saudara sekalian, aku akan mencukupi engkau. Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Allahku sanggup memenuhi segala keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya yang tidak pernah berkurang, tidak pernah berakhir itu. Amin. Nah, saudara sekalian, kembali kita melihat ayat 18 1 Yohanes 5. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi dengar saudara sekalian, kalau Anda menyadari ini, lama-kelamaan Anda akan jijik, muak dengan dosa itu. Bukan karena hukuman, bukan karena berita-berita, kalau kamu berdosa, mati kamu. Kalau kamu berdosa, miskin kamu. Bukan. Saudara sekalian, kalau hukuman bisa membuat orang jerah, penjara kosong. Itu yang dipenjara KPK itu bukankah semua mereka orang pintar? Profesor, doktor, menteri, gubernur, sekolah di luar negeri. Saudara sekalian, bahkan juga ada rohaniawan. Kurang apa mereka? Saudara sekalian, yang bisa membuat Anda dan saya berubah sampai Anda menyadari bahwa Anda dikasihi Tuhan. Sampai Anda dan saya menyadari bahwa Anda adalah ciptaan yang baru. Amin. Anda dan saya bukan babi. Anda tahu babi? Babi itu, saudara sekalian, Anda mau dandanin bagaimana rupa, Anda pakai jam merek, Anda pakai jas, Anda pakai kacamata Ray-Ban yang asli. Waduh, saudara sekalian, Anda kasih minyak wangi seluruh tubuhnya, tetap aja saudara sekalian, waktu babi itu lewat kubangan, pasti dia lompat lagi ke kubangan itu. Padahal di tubuhnya jas yang bermerek, kacamata yang bermerek, semua jam yang bermerek. Dia akan kembali kepada habitatnya, yaitu kubangan lumpur itu. Dan hari ini Anda dan saya bukan babi.
Anda dan saya adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau babi aja tahu habitatnya, terlebih lagi Anda dan saya tahu juga habitat Anda dan saya. Habitat Anda dan saya adalah dalam hadirat Tuhan, Amin. dalam kemuliaan Tuhan, Amin. dalam kemuliaan Tuhan, dari glory kepada glory, from glory to glory. Amin. Amin. Kehidupan saudara dimulai dari karya Yesus di atas kayu salib. Dari salib itulah Amin. perjanjian baru itu Oh, disahkan. haleluya. Sebab dikatakan oleh darahku ini. Makanya ya angkat cawan itu. Ya, bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya. Sejak saat itu Anda ada dalam perjanjian yang baru. Amin. Sebab perjanjian yang lama tidak dapat ini, ya saudara sekalian, digenapi oleh satu manusia pun. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ada manusia ilahi, dia Allah yang turun menjadi manusia. Dia satu-satunya manusia yang bisa membayar, yang bisa menggenapi perjanjian lama itu. Dialah Yesus itu. Ya. Amin. Dan dia membuat perjanjian itu kembali menjadi baru dengan darahnya. Antara siapa dengan siapa? Antara dengan Bapa di surga, dengan diri Yesus, bukan dengan saudara dan saya. Anda dan saya yang hidup dan percaya di dalam Dia, Anda menjadi bagian dari apa yang Yesus miliki, apa yang Yesus kerjakan. Yang percaya katakan amin. Maka itu Yohanes 15 berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapa pula, ya saudara sekalian, ya saudara pemilik kebunnya. Dan Anda dan saya adalah carang-carangnya. Anda dan saya adalah ranting-rantingnya. Apa yang bisa dibuat oleh ranting? Nggak bisa apa-apa. Tapi kenapa buah itu adanya di ranting? Buah itu tidak adanya di batang. Daun itu adanya di ranting. Kenapa saudara sekalian? Karena ranting itu tertanam atau menempel dengan pokok itu sendiri. Amin. Makanya dikatakan di luar aku kamu gak bisa apa-apa. Selagi kamu menyadari Kristus ada di dalammu, engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau punya identitas anak Allah. Ya saudara sekalian, Anda melekat dalam, Anda tinggal di dalam Dia. Wow, saudara sekalian, upaya batanglah yang akan menyuruh akar-akar ambil air. Batanglah yang menyerap saudara sekalian sinar matahari itu dan memberikannya, mensuplai kepada ranting-ranting itu. Dan ranting akan menunggu buah itu akan muncul dengan sendirinya. Amin. Demikianlah hidup saudara dan saya. Bukan upaya Anda dan saya lagi, tetapi bagian Anda terus menempel, terus melekat, terus menyadari bahwa Anda sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terangnya yang ajaib di dalam anaknya Yesus Kristus. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Maka saudara sekalian lihat ayat yang 18 tadi. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya. Nah, Dia di sini siapa? Yesus. Tadi dikatakan kita tahu bahwa setiap orang, saudara dan saya, tetapi Dia yang juga lahir dari Allah melindungi kita. Saudara sekalian, maka itu ada Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kenapa saudara sekalian? Karena Yesus sedang berbicara. Saat itu musimnya atau zamannya kerajaan demi kerajaan. Kalau saat itu Yesus berkata Injil, bukan kerajaan Allah, tapi Injil Republik, mereka nggak dol. Republik apa itu Republik? Karena zaman itu adalah kerajaan. Yesus mengistilahkan ada kehidupan yang baru yang bernama kerajaan Allah itu. Wow. Amin. Amin. Dan Yesus yang menjadi raja. Dan Anda dan saya adalah menjadi warganya. Haleluya. Bagian raja adalah menyediakan, memastikan, melindungi, mensuplai bahwa warganya menjadi sehat, sejahtera. Haleluya. Amin. Amin. Bagian warga adalah mengikuti aturan kerajaan. Amin. Amin. Yang saudara sekalian mengabdi kepada raja. Wow, saudara sekalian. Sama hari-hari ini kami yang ada di Yogyakarta. Ya, orang-orang Yogyakarta asli punya raja namanya Sultan Hamengkubuwono. Begitu bahagianya bisa menjadi abdi dalam melayani ya saudara sekalian nasional, melayani sultan, melayani raja. Wow, itu kehormatan luar biasa. Dan bagian sultan, bagian raja memastikan warganya semuanya tercukupi, makanannya, sandang, pangan, dan papan, triplek, gipsum, paku, dan lain-lainnya. Haleluya. Saudara sekalian,
terlebih lagi Bapa di surga. Maka itu, mari saudara dan saya, dikatakan di sini, Dia yang dari Allah melindunginya. Dan luar biasa, si jahat, siapa si jahat? Iblis tidak dapat menjamahnya. Jadi saudara sekalian, kalau ada, ya tapi Pak, ada orang Kristen kerasukan setan, dia tidak menyadari aja. Betul? Saudara sekalian, waktu Anda ditipu, apakah Anda menyadari Anda ditipu? Enggak sadar. Setelah beberapa waktu, ya ampun saya ditipu, nah ya. Anda nggak menyadari. Ya, maka itu hari ini berita tentang good news itu adalah berita baik, membuat, menyadarkan Anda kembali. Dengan kesadaran ilahi itu, Anda jauh dari dosa. Amin. Good news ini bukan berbicara tentang hukuman. Good news ini kabar baik tentang siapa Yesus itu, apa karya Yesus, apa yang Yesus sudah kerjakan. Amin. Dia sudah berjalan terlebih dahulu menjadi manusia sama seperti kita, dan kita tinggal ikuti tapak-tapak kakinya. Amin. Jadi saudara sekalian, kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang paling indah. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang sudah menjalani kehidupan kita terlebih dahulu. Bagian Anda dan saya adalah percaya dan mengikuti jejak langkah Kristus itu. Maka hidupmu akan berakhir sama seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Nah, Anda lihat, jadi iblis si jahat itu tak bisa menjamah, apalagi memporak-porandakan, apalagi menghancurkan hidup Anda. Gimana bisa mungkin? Nggak mungkin. Sebab Kristus ada di dalam saudara tadi. Amin. Ya saudara sekalian, Anda di dalam habitatnya Allah. Gimana saudara sekalian? Maka Anda lihat ayat berikutnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Nah, Anda tahu nggak nih? Ya, kalau Anda masih ya Pak, tapi sih ya gimana ya Pak ya, tapi faktanya kenyataannya, Anda berarti belum tahu. Karena kalau Anda tahu nggak mungkin Anda berbicara itu. Kalau Anda tahu nggak mungkin Anda berpikir seperti itu. Nggak mungkin Anda berpikir secara duniawi. Nggak mungkin Anda berpikir secara manusiawi. Hidup dalam daging itu bukan hidup dengan dalam dosa, bukan. Tidak semua saudara sekalian daging itu dosa. Tapi semua dosa pasti daging. Amin. Ya saudara sekalian, hidup dalam daging itu contohnya atau definisinya hidup dengan pandangan ya pikiran manusiawi. Apakah saudara sekalian berdosa kalau Anda berkata, ya memang saya orang jelek, memang saya orang miskin? Dosa bukan dosa. Tapi itu akan merugikan Anda. Itu akan merenggut pengharapan Anda. Itu akan meruntuhkan iman Anda. Itu tidak dosa, tapi itu akan merugikan Anda, merugikan posisi Anda. Saudara sekalian, kalau Bill Gates saja bisa berkata, kalau kamu lahir dari orang miskin, bukan salahmu. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin, itu salahmu. Nah, saudara sekalian, orang dunia aja bisa berkata begitu. Saudara dengar, setiap manusia percaya atau tidak percaya Yesus, semua sudah diberikan talenta dan karunia, sudah dimodali. Amin. Amin. Ya, sudah dimodali. Kalau nafas saja diberikan oleh Tuhan, masa hikmat, kepintaran, talenta tidak diberikan? Itu semua sudah dalam satu paket. Amin. Sama seperti layaknya manusia lahir. Nggak ada saudara sekalian manusia lahir kepalanya dulu, nanti tunggu 2 bulan kakinya dulu. Enggak saudara sekalian. Satu kali keluar yang namanya manusia atau bayi atau saudara sekalian ya baby atau orok itu saudara sekalian udah lengkap semuanya, full. Amin. Udah lengkap. Ada punya sekalipun waktu lahir belum ada gigi. Kalau dia lahir dengan gigi maka lahir semua bidan dokter saudara sekalian. Enggak, tapi dia sudah punya kemampuan kapasitas untuk mengeluarkan gigi. Amin. Ya saudara sekalian, maka itu Anda harus menyadari hal ini. Lihat. Ya bahwa ayat 19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah. Di sisi lain kita lahir dari Allah. Kita punya kemampuan ilahi
Ya, Kristus hidup di dalam kita. Tetapi faktanya kan, Pak, kita hidup di dunia. Betul. Dan saudara sekalian, kebenarannya juga bahwa dunia ini sudah di bawah kuasa si jahat. Nah, karena Tuhan tahu bahwa dunia ini sudah di bawah kuasa si jahat dan di dalamnya ada saudara dan saya, maka saudara sekalian, Allah tidak tinggal diam. Dia diam bersama dengan saudara. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada saudara, sehingga di dalam dunia yang gelap ini, dunia yang sulit ini, dunia yang sukar ini, dunia yang jahat ini, Anda bisa tetap hidup, punya pengharapan, berkemenangan, menjadi terang dan menjadi garam. Yang percaya katakan amin. Maka itu Anda dan saya dikatakan Anda dan saya adalah terang dan garam. Ngapain lagi kita dibilang terang kalau kita udah ditinggal, artinya secara fisik udah tinggal ya di dalam keadaan terang dalam tanda kutip, artinya sudah sekarang tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi keputusasaan. Nanti surga itu atau kerajaan 1000 tahun itu sudah sekarang di mana Allah memerintah. Tapi hari ini Anda sedang ada secara fisik di dalam dunia yang dimana dunia yang saudara sekalian ada di dalam kegelapan, dikuasai oleh setan. Makanya Anda dan saya dijadikan terang dan garam, supaya di tengah-tengah dunia gelap ini Anda terus menjadi terang dan menjadi garam. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara sekalian, apa itu produk-produk? Dikatakan saudara sekalian bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia ada di bawah pemerintahan si jahat itu. Makanya Anda lihat hari-hari ini ya kejahatan di mana-mana, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penipuan di mana-mana. Kenapa? Karena dunia ada di bawah kuasa si jahat. Sementara Anda ada di sana. Amin. Ya saudara sekalian, nah, ini hal yang sederhana. Nah, bagaimana Anda tetap bisa hidup di tengah dunia yang gelap ini? Di tengah dunia yang penuh dengan, ya saudara sekalian, angkara murka. Di tengah dunia yang penuh dengan, ya saudara sekalian, produk-produk si jahat itu. Dan saudara sekalian, banyak orang Kristen tidak menyadari identitasnya, tidak menyadari siapa yang ada di dalamnya. Akhirnya mereka terjebak di dalam pesimis, apatis, saudara sekalian, dan dikatakan saudara sekalian pasrah. Dan yang paling bahaya, saudara sekalian, adalah kompromi. Ya habis Pak, semuanya mencuri, ya gimana? Saya juga mencuri. Anda nggak mengerti identitas Anda. Ya habis gimana Pak? Semua pahit ya, saya juga akhirnya kepahitan juga. Anda nggak ngerti. Ya gimana Pak? Semuanya juga kecewa, ya wajar dong kalau saya kecewa. Itulah yang dinamakan Anda hidup dengan cara manusiawi. Anda hidup dengan daging. Tahukah Anda bahwa Anda berasal dari roh? Dan dia saudara sekalian, barang siapa yang berasal dari roh, dia akan memikirkan hal-hal yang daripada roh. Amin. Barang siapa yang berasal dari dunia, dia akan memikirkan hal-hal duniawi, hal-hal daging. Maka saudara sekalian, muncullah firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Artinya di tengah dunia yang gelap ini, di tengah kuasa si jahat ini dengan segala manifestasinya, pencurian, pembunuhan dan sebagainya, Tuhan bekerja. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri seperti di padang gurun, di tempat yang gelap. Enggak. Dia juga bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Yeremia 29 ayat yang 11. Ya, rancangan yang ada padaku untukmu adalah rancangan ya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Amin. Maka semua malapetaka, semua hal negatif, semua hal yang salah itu pertama datangnya dari setan. Ya, yang kedua, saudara sekalian, karena keinginan hawa nafsu manusia. Amin. Ya, saudara sekalian. Yang ketiga, saudara sekalian, dari ya saudara sekalian keadaan, situasi, pergaulan. Ya, saudara sekalian, itulah datangnya segala yang buruk itu, segala yang jelek itu.
segala malapetaka, sakit penyakit dan sebagainya. Itu. Jadi tidak ada adil Tuhan dalam keadaan yang buruk. Dia Allah yang dari Kejadian sampai Wahyu tetap sama, tidak pernah berubah. Dia bukan bipolar. Dia bukan punya keberadian, bukan hanya ganda 7, enggak. Dia cuma punya satu kepribadian, kasih. Amin. Amin. Saudara sekalian, dia sutradara yang handal. Tapi saudara sekalian, sutradaranya ia merancangkan dari cerita awal sampai akhir. Saudara sekalian, itu selalu baik, sungguh baik dan sangat baik. Amin. Dia bukan seperti sutradara drama Korea yang hari ini di mana para ibu-ibu, ya saudara sekalian, wow saudara sekalian, menanti-nantikan episode-episode berikutnya. Dan banyak ibu-ibu yang kecewa karena banyak juga cerita drama Korea. Iya saudara sekalian, hasilnya mengecewakan. Nggak happy ending, bad ending saudara sekalian. Tapi Yesus tetap merancangkan dulu, sekarang dan selamanya happy ending. Dia percaya pada saudara sekalian, dia punya cara untuk mendidik saudara dan saya. Dia punya cara yang baik untuk mendidik saudara dan saya. Amin. Ya, dia bukan sutradara yang munafik, yang merancangkan yang baik tetapi dengan cara yang buruk. Enggak, saudara sekalian. Enggak. Alkitab berkata, sebelum engkau ada di dalam kandungan ibumu, aku sudah merancangkan semua yang baik. Coba, saudara sekalian. Anda dan saya belum ada dalam pikiran bapak dan ibumu. Bapak dan ibumu juga mungkin masih ingusan. Dia sudah tahu hari depan saudara dan saya. Dia sudah merancangkan semua yang baik bagi saudara dan saya. Bagaimana bisa orang percaya berpikir yang buruk, berpikir yang jelek terhadap pribadi Yesus itu? Tidak mungkin. Jadi dengar saudara sekalian, penyakit bukan datang dari Tuhan. Termasuk corona ini tidak datang dari Tuhan, dan juga bukan seizin Tuhan. Amin. Kalau Anda dan saya seringkali orang percaya berkata, ya semua ini izin Tuhan. Saudara tahu nggak kata izin itu artinya apa? Izin itu artinya saudara sekalian mengetahui latar belakang satu kejadian akan apa yang terjadi, dan dia membiarkan itu terjadi. Waduh saudara sekalian, jahat banget ini. Yesus sudah tahu bahwa ini kejadian buruk, terus dia izinkan, dia biarin. Waduh, ini Yesus yang mana yang Anda sembah? Bukan dong saudara sekalian. Saudara sekalian, kalau saya mengizinkan anak saya ikut-ikutan geng motor, berarti saya udah tahu dong resikonya nanti. Dan kalau anak saya menjadi perampok atau ya berkelahi, atau sudah terlibat dalam perkelahian geng motor, saudara sekalian dia masuk penjara, terus dia pulang, saya hajar kamu ya, begini mempermalukan. Loh, anak saya akan berkata, loh bapak yang izinin kok. Saudara sekalian, gak mungkin. Saya akan berkata, nak, apa untungnya ikut geng motor? Nanti kalau gini terjadi, gitu terjadi, gimana keadaanmu? Kamu udah mau mikir panjang belum? Betul saudara sekalian? Mungkin di saat itu dia sadar di depan saya, tapi di belakang dia curi-curi, dia ikut-ikut mungkin. Tapi nggak ada seizin saya. Dia masih curi-curi, dia bohong-bohong pasti. Konsekuensi dari bohong, konsekuensi dari melawan perintah orang tua, hal yang buruk terjadi. Bukan karena Tuhan. Amin. Sejak awal Anda dan saya diberikan free will, kehendak bebas. Dan dia Allah yang tetap konsisten. Amin. Ya saudara sekalian, cuma satu yang diberikan free will, manusia. Binatang enggak. Saudara sekalian. Ya saudara, oleh karena itu dia memberikan kehendak bebas itu kepada saudara, tetapi di sisi lain dia memberi penolong Roh Kudus kepada saudara dan saya, sehingga waktu kehendak bebasmu mau liar, ada Roh Kudus yang mengingatkan saudara. Amin. Saya mau tanya saudara sekalian, di mana Allah kejadian di Taman Eden itu? Waktu Adam digoda, Hawa digoda oleh iblis. Saya mau tanya saudara sekalian, di mana Allah saat itu? Apakah Allah mengizinkan? Enggak, Allah tidak mengizinkan. Bukan izin Allah, bukan izin Tuhan.
Ya, memang saudara sekalian nalurinya setan itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu nalurinya. Amin. Ya. Saudara sekalian, di mana Allah? Allah ada di situ. Alkitab berkata, saudara sekalian, Allah ada di Taman Eden. Dalam bahasa aslinya shoulder to shoulder. Allah dekat dengan Adam. Ya. Amin. Ya. Kita mungkin berpikir, loh, udah tahu digoda gitu, kenapa nggak Tuhan intervensi? Saudara sekalian, Allah sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada Adam. Yang diberikan firman itu adalah Adam. Dan Adam punya kesempatan untuk menang saat itu. Tapi dia memilih untuk mengikuti kehendak dagingnya. Dia mengikuti free will-nya. Loh, waktu iblis itu menggoda, ular itu menggoda Hawa. Hawa itu membawa buah itu kepada Adam. Di saat itu Adam mestinya bertindak kalau dia, saudara sekalian, menang atas kehendak bebasnya. Dia lebih mencintai Hawa daripada mencintai Tuhan. Ya, saudara, makanya ada namanya hawa nafsu. Kenapa, saudara? Cinta akan semua di luar Tuhan. Itu adalah hawa nafsu. Cinta akan Tuhan itu adalah kasih. Amin. Maka, saudara sekalian, Adam punya kesempatan untuk melawan. Oh, Hawa, nggak boleh. Sebab Tuhan Allah sudah berfirman, semua buah dari pohon di taman ini boleh dimakan, tapi jangan buah dari pohon pengetahuan buruk dan baik itu. Gak boleh ini, mestinya buang gitu. Atau pakai buah itu. Mana siapa yang kasih? Siapa yang goda ular itu? Sini, lempar buah itu ke ular itu. Tapi saudara sekalian, Adam kalah di situ. Dan akhirnya jatuhlah dalam dosa. Salah siapa? Salah Tuhan. Bukan. Kecuali kalau Tuhan tidak berfirman sebelumnya. Ya. Amin. Nah, hari ini makanya Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Nah, hari ini saudara sekalian, besok saya akan juga melanjutkan tentang saudara sekalian rancangan-rancangan Tuhan, atau ya saudara sekalian, kehendak dan rencana Tuhan bagi saudara dan saya adalah hari depan yang penuh harapan. Tidak ada setitik pun dalam pikiran, dalam hati Tuhan untuk mencelakakan, untuk merugikan, untuk membuat Anda sakit, untuk membuat Anda kecewa. Tidak ada. Kalau Anda dan saya sebagai orang tua yang jahat, yang saudara sekalian penuh dengan kelemahan, tidak pernah berpikir sedikit pun untuk merugikan anak-anak saudara. Terlebih lagi dia, Ya. Bapa Amin. di surga. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang